Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberikan pemahaman agama dengan benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kami yang sebelumnya, kami sudah membantah pernyataan daripada Ustadz Mujiman. Beliau ini Ustadz Muhammadiyah. Namun ketika kami telusuri video-video beliau ini merupakan salah satu ustadz yang sangat disanjung oleh orang-orang Wahabi. Kata Bapak Mujiman, Imam Muslim, beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Allah menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Maka pernyataan ini kami bantah. Tidak benar ketika Ustadz Mujiman mengatakan hadis tersebut riwayat Imam Muslim. Lah setelah itu ada klarifikasi dari Ustadz Mujiman sebagaimana berikut, dan nanti kami akan tanggapi lagi video ini kawan-kawan. Kita tonton terlebih dahulu video daripada Bapak Mujiman berikut ini videonya. Apakah benar ada hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan Allah menghalangi taubat para pelaku bid'ah? Saya jawab tidak benar, karena hadis itu riwayat Imam Tabrani, innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Jadi kurang lebih bunyinya seperti itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat para pelaku bid'ah. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Memang beberapa saat yang lalu, beberapa tahun lalu, kami pernah menyampaikan hadis ini, dan ketika menyampaikan riwayatnya itu di bawah itu ada catatan riwayatnya, catatan kaki. Nah, di situ ada atas sama bawah. Dan karena catatannya kecil, waktu itu saya keliru menyebut riwayat Imam Muslim, tapi yang benar adalah riwayat Tabrani, bahwa Allah menghalangi taubat pelaku bid'ah. Alhamdulillah, akhirnya Ustadz Mujiman mengakui kesalahan dirinya bahwasanya hadis tersebut bukanlah riwayat daripada Imam Muslim, melainkan kata beliau hadis itu adalah riwayat Imam At-Tabrani, bahwasanya Allah menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Begitu kata Ustadz Mujiman. Alhamdulillah kalau sudah Ustadz Mujiman mengakui kesalahan dirinya. Pesan kami kepada Ustadz Mujiman, lain kali waspada, berhati-hati ketika menyampaikan sebuah keterangan. Kan sudah membaca kitab, kan sudah membaca buku itu. Jadi kalau seumpama keliru, wow, ini bahaya. Sebab era sekarang ini, zaman kita ini sekarang adalah zamannya medsos. Apa-apa di-upload di media sosial. Kasihan orang awam ketika mereka itu mendengar ceramah-ceramah dari para ustadz ternyata isinya salah, maka ini menjadi fitnah. Apalagi nanti merupakan salah satu kedustaan, meskipun secara tidak sengaja akan berbohong atas nama pengarang kitab atau pengarang buku. Meskipun tidak sengaja, tetap itu namanya bohong, sebagaimana yang sudah dinyatakan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kebohongan itu adalah berita, informasi yang tidak sesuai dengan fakta, baik engkau sengaja ataupun gara-gara tidak tahu. Lah itu tetap kebohongan, meskipun kalau tidak tahu masih ditolerir, tidak berdosa, cuma tetap bohong itu. Oleh sebab itulah sebagai dai, sebagai ustadz yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang awam, apalagi yakin videonya akan diupload, disebarluaskan di medsos, harus selalu waspada, hati-hati. Kalau tidak tahu ya gak usah jawab, hati-hati di dalam menjawab pertanyaan. Namun kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Mujiman yang sudah mengakui kesalahan dirinya dalam masalah ini, yaitu masalah hadis Imam Muslim atau bukan. Ternyata bukan. Meskipun Ustadz Mujiman ini tidak menjelaskan status daripada hadis tersebut, lalu bagaimana ketika hadis ini andai kata sahih, andai kata ini ya, andai kata sahih, lalu bagaimana dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih lainnya?
Apa tidak saling bertentangan nanti? Bagaimana ini ya? Contoh, kita baca dalam Al-Quran surat Ghafir ayat kedua sampai ayat ketiga. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah itu ternyata di sini ghafiriz dzambi, yaitu zat yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, dan Allah itu maha menerima taubat. Ayo bagaimana ini Bapak Mujiman? Ini ayat suci Al-Quran, jelas mutawatir, jelas kita imani. Oh ya, kita baca juga di dalam ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-48 atau ayat ke-116, surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jikalau dia itu disekutukan. Kalau kita melakukan syirik, Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jika Allah mengampuni dosa selain syirik, otomatis pelaku bid'ah itu bisa bertaubat dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebab Allah itu mengampuni dosa selain syirik.